akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Alur cerita drama seri kali ini yang Neng akan bahas berjudul Squid Game Season 1. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya dukung channel Neng dengan cara di subrek, like, komen, dan share. Yuk Song Gi-hun adalah seorang pria paruh baya yang tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya. Gi-hun terlilit hutang dan memiliki kecanduan judi yang membuat kondisi keuangannya buruk. Saat sarapan, ibu Gi-hun memberinya uang untuk mentraktir putrinya bernama Gayong makan malam. Mantan istri Gi-hun menikah dengan pria kaya dan tidak mengizinkan Gi-hun untuk sering melihat putrinya, sehingga Gi-hun sangat senang mendapat kesempatan bertemu dengan Gayong di hari ulang tahunnya. Gi-hun meminta ibunya untuk memberi uang lebih untuk membelikan Gayong hadiah juga. Pada awalnya ibunya berkata jika ia sudah bangkrut, tetapi akhirnya ibunya tetap memberinya beberapa uang tambahan. Setelah ibunya pergi, Gi-hun dengan licik mengambil kartu kredit ibunya, lalu menarik uang lebih banyak lagi ditemani oleh teman judinya. Keduanya kemudian memasang taruhan pada pacuan kuda, tetapi keberuntungan mereka buruk karena selalu kalah dalam setiap putaran. Mereka tidak berhenti membuang-buang uang, bahkan setelah kalah dalam semua perjudian. Tetapi pada akhirnya, Gi-hun memenangkan sejumlah uang yang cukup banyak dan merasa di atas angin. Ia bahkan memberi uang tips pada wanita yang menyerahkan uang dan pergi keluar untuk merayakan keberuntungan mereka. Saat itu Gi-hun melihat beberapa pria mendekatinya. Mereka adalah rentenir di mana Gi-hun berhutang banyak kepada mereka. Takut uang yang baru ia menangkan akan diambil, Gi-hun segera kabur ke dalam gedung dan tidak sengaja menabrak seorang gadis. Rentenir itu akhirnya berhasil menangkap Gi-hun yang mengancam akan menghabisinya jika Gi-hun tidak mengembalikan uang mereka. Gi-hun yang ketakutan mencoba memberi mereka uang yang baru saja ia menangkan, namun ternyata sakunya sudah kosong. Ia menyadari bahwa gadis yang ia tabrak sebelumnya adalah seorang pencopet yang mencuri uangnya. Tetapi rentenir itu tidak peduli. Ia mulai memukul Gi-hun serta mengancamnya dengan senjata tajam hingga Gi-hun memohon keselamatan hidupnya. Mereka mengatakan mereka akan kembali setelah 1 bulan, kemudian mereka pun pergi. Sekarang Gi-hun tidak punya uang sepeser pun. Lalu ia kembali ke gadis yang ia beri tips sebelumnya dan meminta uangnya kembali. Gi-hun masih belum memiliki cukup uang untuk membelikan putrinya kado, hingga sebagai gantinya ia memutuskan untuk memenangkan hadiah dari mesin cakar. Tapi dengan keberuntungannya yang buruk, Gi-hun bahkan tidak bisa memasukkan satu mainan pun ke dalam lubang. Seorang anak kecil di sampingnya menawarkan bantuan dan akhirnya berhasil memenangkan hadiah kotak hitam. Mereka merayakan kemenangan kecil dan Gi-hun pergi setelah berterima kasih pada anak itu. Ia membawa putrinya ke warung makan kaki 5 dan keduanya menikmati makanan di sana. Gayong merasa khawatir saat melihat luka dan memar di wajah ayahnya. Gi-hun menjawab itu hanyalah gigitan nyamuk biasa. Gi-hun lalu menyerahkan kado tanpa memeriksa apa yang ada di dalam kotak tersebut. Setelah membukanya, Gayong terkejut melihat kado itu adalah lighter berbentuk pistol. Gi-hun segera mengambil lighter itu dan berjanji akan memberinya hadiah yang lebih baik tahun depan. Selesai makan malam, Gi-hun membawa putrinya ke mantan istrinya dan mengucapkan selamat tinggal. Gi-hun sedang berada di stasiun kereta api, di mana ia didekati oleh seorang pria yang sopan dan berpakaian rapi. Ia mengundang Gi-hun untuk memainkan permainan dakji, yaitu permainan di mana mereka harus membalikan kartu dengan memukul kartu yang lain. Pria itu menawarkan uang 100.000 won jika Gi-hun menang, tetapi jika ia kalah, pria itu akan menampar wajah Gi-hun. Dalam beberapa ronde, Gi-hun terus kalah, ia pun ditampar oleh pria itu berkali-kali, hingga pipinya memar parah, tapi Gi-hun tidak mau berhenti. Akhirnya Gi-hun memenangkan 1 ronde, dan ia mendapatkan uang yang dijanjikan. Lalu pria tersebut memberinya kartu. Ia mengatakan untuk menelpon nomor. Dalam perjalanan pulang, Gi-hun bertemu dengan seorang wanita tua yang merupakan ibu dari temannya bernama Sang-woo. Ibu Sang-woo membanggakan tentang putranya karena menurutnya Sang-woo sedang dalam perjalanan bisnis ke Amerika.
Di malam hari Gihun dan ibunya sedang makan malam bersama. Ibunya berkata jika keluarga mantan istrinya akan pindah ke Amerika sehingga Gihun tidak akan bisa melihat Gayong lagi. Gihun begitu kaget, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa karena istrinya memiliki hak asuh penuh atas putrinya disebabkan masalah keuangan Gihun yang sangat buruk. Di malam yang sama dengan putus asa, Gihun menelpon nomor yang diberikan pria itu kepadanya. Gihun lalu diminta datang ke suatu tempat di sekitarnya. Sebuah van berhenti di depan Gihun, ia pun diminta untuk masuk ke dalam. Begitu Gihun masuk, gas menyebar di seluruh kendaraan yang membuatnya pingsan. Ketika ia terbangun, Gihun sudah berada di ranjang susun dengan beberapa orang lain bersamanya. Pakaiannya telah diganti dan semua barang miliknya pun hilang. Semua orang tampak sama bingungnya dengan Gihun dan semua orang di ruangan itu sedang dipantau melalui kamera. Gihun bertemu dengan seorang lelaki tua yang memiliki nomor 001 tertulis di seragamnya, sementara Gihun memiliki nomor 456. Pria tua mengatakan bahwa ia menderita tumor otak. Saat mereka berbincang, sebuah perkelahian menarik perhatian mereka. Ternyata gadis yang telah mencuri uang Gihun sebelumnya berkelahi dengan seorang pria yang tampaknya seorang gangster. Gihun lalu mengancam gadis itu untuk mengembalikan uangnya. Argumen mereka pun berhenti saat petugas mengenakan jas dan topeng merah memasuki ruangan. Mereka menyambut para peserta dan mengumumkan bahwa mereka akan memainkan 6 pertandingan dalam 6 hari. Mereka yang memenangkan ke-6 permainan tersebut maka akan mendapatkan hadiah berupa uang yang sangat banyak. Salah satu peserta adalah Sangwoo, teman masa kecil Gihun yang seharusnya berada di Amerika untuk perjalanan bisnis menurut ibunya. Ternyata ia sedang dicari oleh polisi karena ia berhutang kepada kliennya sebesar 650 juta won sehingga ia berbohong kepada ibunya. Tak lama setelah itu sebuah bola besar turun dari langit-langit. Petugas mengatakan jika bola itu akan isi dengan uang setelah mereka menyelesaikan game pertama. Semua orang nampak bingung tapi tetap setuju untuk bermain. Mereka lalu diminta untuk menandatangani sebuah perjanjian yang hanya memiliki 3 peraturan. 1. Pemain tidak diperbolehkan untuk berhenti bermain setelah permainan dimulai. 2. Pemain yang menolak untuk bermain akan dieliminasi. Dan 3. Permainan akan dihentikan jika mayoritas pemain setuju. Setiap orang kemudian menandatangani formulir dan bersiap-siap untuk pertandingan pertama. Di luar ruangan terlihat lorong seperti labirin, dan para peserta diminta berfoto kemudian dibawa ke sebuah lapangan yang memiliki patung boneka menyeramkan di ujung lapangan. Gihun mendekati Sangwoo, ia bertanya mengapa Sangwoo berbohong kepada ibunya. Saat mereka berbicara, mereka terganggu oleh pengumuman yang diminta mereka untuk tetap berada di belakang garis putih. Di sebuah ruangan, pengawas permainan mendapat telepon dari seseorang. Ia kemudian duduk di depan monitor dan memperhatikan semua orang yang sedang bermain. Kembali ke lapangan, para peserta diberitahu bahwa permainan pertama adalah lampu hijau dan lampu merah. Mereka memiliki 10 menit untuk menyelesaikan permainan. Jika patung boneka mengatakan lampu merah, maka mereka harus membeku dan mereka hanya bisa bergerak maju ketika patung boneka itu berbalik dan mengatakan lampu hijau. Jika ada yang ketahuan bergerak, patung boneka akan merasakan gerakan dan orang tersebut akan dieliminasi. Permainan dimulai dan berlangsung secara teratur untuk sementara waktu, sampai patung mendeteksi gerakan dan satu orang dieliminasi dengan satu tembakan mematikan. Peserta lain tidak mengerti apa yang terjadi, sehingga mereka memainkan babak berikutnya. Tapi mereka akhirnya mengerti di mana orang yang tereliminasi akan langsung didor. Karena hal itu kekacauan pun terjadi, orang-orang mulai berlarian dan mendapatkan serangan. Tumpukan mayat berserakan di sekitar pintu masuk dan tempat itu berubah menjadi pertumpahan darah. Sekarang terlihat hanya beberapa peserta yang tetap membeku dalam ketakutan. Dari babak berikutnya, semua orang mulai menjadi lebih berhati-hati. Gihun masih membeku tetapi bergerak saat Sangwoo menyuruhnya untuk berlari. Gihun hampir saja terjatuh, tetapi ia diselamatkan oleh seorang pria di belakangnya bernama Ali. Peserta pun berjatuhan saat permainan berlanjut. Pada akhirnya beberapa dari mereka lolos dari permainan termasuk Gihun, Sangwoo, si gadis pencopet Sebyok, lelaki tua Ilnam, si gangster Deoksu, dan pria yang menyelamatkan Gihun bernama Ali.
Ternyata mereka semua berada di pulau terpencil dan fasilitas tersebut berlokasi di bawah tanah. Para petugas membersihkan mayat lalu membakarnya di tungku. Sementara para peserta yang masih hidup dibawa ke kamar, mereka begitu terguncang oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Gi-hun berterima kasih kepada Ali karena telah menyelamatkan hidupnya. Tidak lama kemudian para petugas memasuki ruangan dan memberi selamat kepada mereka karena telah menyelesaikan putaran pertama. Jumlah pemain berkurang dari 456 menjadi 201, artinya 255 peserta telah tewas. Salah satu gadis berlutut dan memohon kepada petugas untuk membiarkannya pergi. Beberapa orang pun ikut bergabung dan melakukan hal yang sama. Mereka meminta untuk bisa dibebaskan, namun petugas mengingatkan aturan permainan kedua dan mengancam akan mengeliminasi mereka jika mereka menolak untuk bermain. Sang-woo berkata aturan ketiga tertulis jika mayoritas peserta setuju untuk mengakhiri mainan, maka mereka akan menghentikannya. Penjaga mengiyakan, tetapi penjaga ingin menunjukkan kepada mereka jumlah uang sebelum pemungutan suara. Bola yang ada di langit-langit kemudian diisi dengan gepukan-gepukan uang. Petugas mengatakan pemenang akan membawa pulang 45,6 miliar won. Tetapi jika mereka memutuskan untuk berhenti bermain, keluarga orang yang tewas tereliminasi akan menerima masing-masing 100 juta won dan mereka yang meninggalkan permainan tidak akan mendapatkan apa-apa. Hadiah uang yang banyak tentunya sangat menggoda semua peserta, tetapi orang yang meminta permainan berhenti mulai memvoting dan skor pun ternyata sama. Pemungutan suara akhirnya akan ditentukan oleh Ilnam, pemvoting terakhir yang memilih untuk mengakhiri permainan. Akhirnya mereka diizinkan pulang tanpa luka apapun. Petugas mengatakan jika dari mereka ingin bermain game lagi, maka mereka akan dihubungi. Di perjalanan, Gi-hun dan Sebyok dilempar keluar dari mobil dengan tangan terikat. Hal yang sama terjadi dengan Ali juga Sang-woo. Semuanya lalu pergi menuju jalan masing-masing. Sang-woo bahkan memberikan Ali sejumlah uang untuk ongkos bis. Sementara Gi-hun langsung pergi ke kantor polisi dan memberitahu mereka tentang penculikan yang terjadi kepadanya. Tapi polisi tidak percaya sedikit pun karena bagaimana mungkin Gi-hun dengan mudah dilepaskan kembali. Seorang petugas polisi bernama Junho juga ada di sana. Kartu yang dimiliki Gi-hun menarik perhatiannya. Gi-hun kemudian kembali ke rumahnya dan ia tidak menemukan ibunya di sana. Ternyata ibunya sedang dirawat di rumah sakit karena diabetes yang sudah parah. Gi-hun bergegas datang ke rumah sakit. Ia melihat kaki ibunya penuh dengan luka. Dokter mengatakan hanya dengan cara operasi bisa menyelamatkan hidup ibunya, tetapi Gi-hun tidak memiliki biaya sedikit pun. Di tempat lain, Junho berbicara dengan ibunya tentang kakak laki-lakinya. Kakak Junho telah hilang selama beberapa hari dan membuatnya khawatir. Di apartemen kakaknya, Junho menemukan kartu yang sama yang dimiliki oleh Gi-hun yang ia lihat di kantor polisi. Ia memutuskan untuk mengikuti Gi-hun. Ia ingin bertanya tentang kartu itu. Sementara Sebyok pergi menemui adiknya di panti asuhan. Ternyata Sebyok adalah pengungsi dari Korea Utara, di mana orang tua mereka masih terjebak di sana. Ia ingin mengumpulkan lebih banyak uang agar bisa mengeluarkan adiknya dari panti asuhan. Ali di sisi lain datang ke tempat kerja untuk bertemu bosnya. Ia datang ke Korea dan berasal dari Pakistan untuk menghasilkan uang, tetapi ia belum dibayar selama 6 bulan. Ia memiliki istri dan seorang putra kecil yang harus ia biayai. Bos Ali memiliki gepokan uang di hadapannya, tapi ia menolak untuk membayar gaji Ali. Ali yang marah secara tidak sengaja mendorong bosnya ke sebuah mesin hingga membuat jari-jari bosnya hancur. Ia lalu mengambil uang itu dan langsung kabur dari sana. Di rumah ia menyerahkan uang tersebut kepada istrinya dan meminta untuk kembali ke Pakistan bersama putra mereka. Ia meyakinkan istrinya bahwa ia akan segera kembali. Ali kemudian memeluk istrinya untuk terakhir kali sebelum mereka berpisah. Sementara itu, Sang-woo menelpon ibunya dan berbohong kepadanya tentang berada di Amerika. Ibunya dengan senang hati memintanya untuk tidak memberinya hadiah, lalu mengakhiri panggilan telepon tersebut. Setelah menutup telepon, ibu Sang-woo didekati oleh beberapa petugas polisi yang menanyakan tentang Sang-woo. Mereka berkata jika Sang-woo sedang diselidiki karena mencuri uang klien dan memintanya untuk melaporkan Sang-woo jika Sang-woo datang kepadanya. Ibu Sang-woo begitu kaget
ia merasa begitu malu di depan para pelanggannya. Pada saat yang sama, Sangwoo menerima kartu dari fasilitas yang sama lagi. Gi-hun di sisi lain tidak memiliki cara untuk mengobati ibunya. Ia pergi ke mantan istrinya untuk meminta bantuan, tetapi ia menolak untuk membantu Gi-hun. Saat mereka berbicara, suami baru serta anak-anak mereka tiba di rumah. Gi-hun berjalan keluar lalu ia dipanggil oleh suami mantan istrinya. Gi-hun diberi segepok uang dan diminta untuk tidak pernah mendekati keluarganya lagi. Gi-hun yang marah memukulnya. Ia berkata tidak ada yang bisa memisahkan ia dengan putrinya. Saat itu Gayong keluar. Ia melihat ayahnya memukul ayah tirinya. Ia menatap Gi-hun dengan kecewa. Gi-hun berjalan kembali ke rumah. Ia benar-benar merasa sudah tidak berdaya. Junho menunggunya di luar rumah. Ia bertanya pada Gi-hun tentang kartu itu. Tetapi Gi-hun menolak berbicara dengan mengatakan bahwa ia sedang mabuk ketika ia membuat laporan kepada polisi. Gi-hun telah membuat keputusan untuk kembali ke tempat itu dan tidak ingin menimbulkan masalah dengan polisi. Junho mencoba membuatnya berbicara, tapi Gi-hun tetap menolak. Saat akan masuk ke rumah, Gi-hun menemukan kartu itu menempel di pintu. Ia menelpon nomor tersebut dan kembali untuk dijemput lagi. Demikian pula dengan Sangwoo, Ilnam, Deoksu, Sebyok, dan Ali telah memutuskan untuk kembali melanjutkan permainan. Mereka masuk ke dalam van, kemudian dibius oleh gas yang sama. Dan film pun bersambung. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Semoga bisa menghibur Akang dan Teteh semua. Neng undur diri dulu ya. Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You ah, keboy.